baru saja melewatkan reuni mengharukan dengan kembalinya Laura sang putri tercinta ke pelukan. Namun sayang, kebahagiaan itu terinterupsi oleh penetapan Nikmir sebagai tersangka. Bak sudah jatuh tetapi masih harus tertimpa tangga. Ibu 3 anak itu tidak saja menghadapi terjerat pasal berlapis dugaan pemerasan hingga pencucian uang dengan ancaman penjara 20 tahun. Tetapi juga masih dikepung sejumlah kasus hukum lain, termasuk perseteruan dengan sang rival abadi, Rasman Nasution. Kasus pencemaran nama baik dengan keluarga Badijeh, hingga konflik dengan mantan sahabat Fitri Salhuteru. Sementara itu, Fadel Badijeh mungkin berjuang dengan nafsu makan pasca sepekan mendekam di balik jeruji besi. Tetapi semangat dan mentalnya kabarnya tetap menyala. Hal itu dipastikan oleh para saudara dan sang ayah yang nyaris setiap hari mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan memberi dukungan moral kepada Fadel. Berbeda dengan musisi senior Faris RM yang entah bagaimana lagi harus mendapati simpati dari para fans atau bahkan juga dari keluarga intinya sendiri. Bayangkan, sudah bolak-balik tahanan hingga pusat rehabilitasi, musisi 66 tahun itu kembali tersangkut kasus barang haram narkoba untuk keempat kalinya. Chemistry luar biasa sang penjahit dengan anabul peliharaannya sukses menjadi sorotan viral sejagat. Pilihan karakter unik serta 2 model dingin yang tak lain kucing kampung pemalu peliharaannya benar-benar membuat jutaan pasang mata enggan untuk berpaling. Pemirsa, inilah insert investigasi selengkapnya. Kami sampaikan bahwa benar ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Sang Wonder Woman Nikita Mirzani akhirnya tumbang juga. Sebuah ironi yang terjadi beberapa waktu saja pasca ia mengirim Fadel Badijeh ke balik jeruji besi. Kesuksesan membawa pulang sang putri tercinta dalam pelukan rupanya tak bisa berulang dalam perseteruan sengit versus Reza Gladys. Tak tanggung-tanggung, bersama IM, Nikita Mirzani menjadi tersangka dugaan pemerasan, dugaan pengancaman, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Lantaran ini, air mata haru pasca reuni damai dengan Laura harus ternoda oleh status tersangka berikut mimpi buruk di balik dinginnya jeruji besi. Tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara yang jelas acara pekerjaan. Apalagi ancaman hukuman yang dijerat kepada ibu 3 anak itu tidaklah ringan karena dijerat pasal berlapis hingga terancam pidana penjara sampai 20 tahun. Sejauh ini, Nikmir absen dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka karena alasan pekerjaan, hingga membuat spekulasi penahanan dalam waktu dekat kian santer terdengar. Meski mengaku siap menghadapi kasusnya dengan segala kemungkinan terburuk, Nikita tipis-tipis mengkritik ancaman pidananya yang terlihat spektakuler, bahkan melebihi Harvey Muiz, suami Sandra Dewi yang terjerat kasus korupsi triliunan rupiah. Terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang
sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara. Ya, hukum memang adalah panglima. Nikita Mirzani diketahui semula sempat terlibat kisruh dengan Reza Gladys pasca review skincare yang dilakukan Nick Mir. Selanjutnya, situasi ini diduga menjadi latar terjadinya dugaan pemerasan. Pihak Reza mengaku diminta uang tutup mulut dengan jumlah fantastis 5 miliar rupiah dan disanggupi 4 miliar rupiah. Pihak Nick Mir sebaliknya membantah keras dan mengaku tidak mengenal dokter penggiat skincare itu. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Kalau case-nya ya IM ya. Saya nggak mau nyebutin nama lengkap ini. Saya dibatasi kewenangan. Udah masuk sih. Yang masih sampai ke tangan dia selesai. Dengan bagaimana caranya naik apa? Udah. Kita masuk ke situ. Ya, sampai ke tangan dia. Ini saya lihat M. Ya itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID, nah, gitu kan. Kalau bagaimana penyampaian ke tangan inisial NM, TID, dah. Tolong baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima, benar tidak dia kenal. Tidak kenal Nikita. Jadi kalau Nikita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens areanya paling penting. Kalau kerugian material dan imaterial cukup besar lah. Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini adalah ada sesuatu dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa. Kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini. Dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Ini yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Jadi kalau dok itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, tidak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini, digoreng. Kita lihat aja. Begitupun dengan tersangkanya sama NM sama IM. Itu kan nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NM pasti salah. Itu masih ada yang namanya uang pengadilan. Seperti itu. Nah ini belum apa-apa, sudah digerinda luar biasa. Namun badai yang menghantam seorang Nikita Mirzani kali ini bukan urusan satu ini saja. Nick Mir seolah benar-benar berada di pusaran segitiga Bermuda yang mematikan itu. Rasman Nasution sang seteru abadinya tidak kalah nyaring menggonggong mencari keadilan atas dugaan penganiayaan. Dengan keyakinan khasnya bahwa Nikita Mirzani bakal kembali jadi tersangka. Laporan saya itu mesti harus tersangka, nggak bisa tidak. Jadi saya pastikan minggu ini akan dilainkan panggilan klarifikasi terhadap yang namanya NM. Oke, jadi kepada NM kita sudah menepati janji kita, proses hukum harus tetap berjalan ya. Terhadap Bang Rasman ini bukan lagi namanya ya tindak pidana ringan, ini jelas-jelas sampai sobek, sampai ada darah, itu sudah jelaskan berat itu. Ya, jadi saya pastikan NM kamu akan dipanggil. Kita lapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. Sehingga Niki melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan di Polres Metro Jakarta Selatan, kejadiannya ada di sebelah. Jadi betul nih kita lapor, sebagaimana yang Ibu Humas sampaikan. 2 orang. Inisialnya Pak? RAN dan AS. Sementara itu, persahabatan yang berubah jadi musuh bubuyutan dengan Fitri Salhuteru juga masih harus menyita energi dan juga strategi Nikita Mirzani. Jangan-jangan kasus pencemaran nama baik yang sudah dilaporkan justru berbalik jadi senjata makan tuan. Pada saat yang sama, genderang perang seolah sudah ditabuh Niki dengan Sheila Saukia.
Mirip seperti pola dengan Fitri Salhuteru, mantan sahabat Sheila Saukia, kini juga terlibat perseteruan panas dan cukup membuat Nikita Mirzani emosi jiwa. Populer, Rama, gini aja. Kau kan jagoan main keroyokan, ya. Nanti sore, aku, Nikita Mirzani, artis terkenal di Indonesia sampai di Jakarta. Ya, akan ku review, akan ku unboxing skincare mo yang berbahaya itu. Skincare oplosan. Samperin aku mau review di, ya. Cari aku di situ, kau pasti bisa dapetin. Kau aja bisa dapetin. Dokter ada di mana semalam? Berada di tengah pusaran badai persoalan hukum, seperti apa dukungan yang diberikan oleh Laura terhadap sang supermam yang begitu tangguh? Apa kabar pula laporan keluarga Fadel Badijeh yang juga mempolisikan Ibunda Loli karena dugaan pencemaran nama baik? Kaniki gimana perasaannya setelah 7 bulan? Haru kah haru? Pas banget ya ini malam Nisfu Sakban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik. Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bang Pami. Yang udah Niki anggap gue sebagai ayah angkat Niki. Ya apa? Selesain sendiri gitu. Kita nggak mau ikut campur juga masalah mereka. Kalau misalkan ada kesalahan atau apa, proses hukum ya terus berjalan kayak gitu. Karena beda ini ya, beda konteks. Jadi kita nggak bisa mencampur adukan ya. Misalnya ada masalah dari keluarganya apa seperti itu yang ada di media sosial atau di news sekarang, ya udah itu kita juga bukan porsi kita lah. Selanjutnya, ada update terkini dari Fadel Badijeh dari balik jeruji besi. Jika keluarga makin solid dan kompak saja hingga tak pernah absen menjenguk, lantas bagaimana tanggapan keluarga Badijeh atas bayang-bayang ancaman pidana 20 tahun penjara terhadap Nikita Mirzani?